Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan. Edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025. Firman Tuhan berdasarkan kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 39 sampai 44. Dengan perikop kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Secara khusus saya membaca untuk kita dalam ayat yang ke-42. Selebihnya silahkan Bapak Ibu Saudara membaca di tempatnya masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ungkapan mengetahui bahwa akulah Tuhan itu ada berkali-kali ditulis dalam kitab Yehezkiel. Artinya ungkapan ini disampaikan secara berulang kali kepada umat Israel. Kenapa ada ungkapan seperti ini? Ternyata bahwa ungkapan ini disampaikan adalah mengingatkan akan umat Israel ataupun bangsa-bangsa di sekitarnya akan keberadaan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bekerja di balik segala perkara dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan umat Israel. Baik itu melewati penghukuman, baik itu melewati pembebasan, dan lain sebagainya, Tuhan menunjukkan keberadaannya sebagai Allah, sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Begitupun sesuai latar belakang nas firman Tuhan dari kitab Yehezkiel, di mana diceritakan keberadaan bangsa Israel yang mengalami pembuangan ke negeri Babel. Dan mengapa mereka dibuang adalah karena begitu banyak pelanggaran akan firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Antara lain bagaimana mereka menyembah ilah-ilah atau berhala yang menyakiti hati Tuhan. Dan karena itu Tuhan menghukum umatnya ini melewati peristiwa pembuangan. Namun demikian Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya. Sekalipun umatnya sering memberontak, tapi Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Pada waktunya Dia akan menghimpunkan kembali umatnya yang tersebar, yang terbuang, yang terserak di berbagai bangsa. Dia akan membawanya pulang ke Israel. Dan semua itu Dia lakukan adalah untuk menunjukkan, membuktikan bahwa Dialah Tuhan dan Allah bagi mereka. Selanjutnya, pengetahuan akan keberadaan Tuhan sebagai Tuhan dan Allah bagi mereka hendaknya mengingatkan mereka kembali untuk bisa beribadah dengan sepenuh hati kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari ilah atau berhala-berhala lain. Dan mereka akan memberikan persembahannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-40 mengatakan, sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi Dia juga Allah yang berkuasa atas seluruh dunia. Keberadaannya sebagai Allah yang berkuasa itu dinyatakan dalam seluruh perjalanan kehidupan umat manusia.
khususnya bagi kita sebagai orang percaya. Keberadaannya sebagai Allah yang Maha Kuasa dan juga kasih-Nya yang begitu besar juga Dia nyatakan bagi kita. Antara lain melewati pengorbanannya di kayu salib demi untuk menebus kita dari hukuman dosa-dosa kita. Kebangkitan dan kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Belum lagi kalau berbicara pekerjaan Tuhan, karya-karyanya dalam hidup kita pribadi lepas pribadi hingga saat ini. Dan tentu kita semua sebagai orang percaya mengakui akan keberadaannya sebagai Tuhan Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Keyakinan, pengetahuan akan keberadaan Tuhan kita yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatunya, itu hendaknya juga mengingatkan kita bersama untuk beribadah kepadanya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Pengakuan, keyakinan bahwa Dia sebagai Tuhan Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya dan yang juga sangat mengasihi kita, hendaknya itu juga akan menjadi pengingat supaya kita tidak menyembah berhala-berhala lain atau menyimpan ilah-ilah lain di luar dirinya. Mari kita beribadah sepenuhnya kepadanya dan mempersembahkan yang terbaik dari seluruh hidup kita kepadanya. Apa persembahan yang terbaik? Dalam Roma 12 ayat 1-2 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan wujud nyata juga adalah bagaimana dalam hidup kita sehari-hari kita tidak serupa dengan keinginan dunia, tapi selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah ibadah yang benar, itulah persembahan yang benar dan yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan menolong kita memahami dan memberlakukannya dengan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memberikan roh hikmat pengertian, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sesuai kehendak Engkau, dan kami juga mampu mengimani, memberlakukannya dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang menang, Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya, baik di langit maupun di bumi, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Biarlah pengetahuan dan keyakinan itu selalu menjadi pengingat, pendorong dan motivasi, dan menjadi dasar bagi kami untuk beribadah sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, dan hidup sesuai kehendak Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Bimbing setiap umat-Mu dimanapun, agar mampu memahami firman-Mu ini dengan benar dan mentaatinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita bisa bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.